membuat mata kucing itu lagi. Aku mencoba tampilan kota di malam hari. Tunggu sebentar. Aku tidak tahu kau punya boneka. Dia menakjubkan. Di mana aku mendapatkannya? Aku menemukannya di koper nenek buyut Harriet di loteng. Ya, kau harus mengizinkanku untuk mengadakan pesta teh penyambutan di keluarga ini. Oh, maaf Lola, tapi tidak. Dia sangat rapuh. Aku harus merawatnya secara khusus. Aku buat peti mati ini agar dia tetap aman. Boneka seindah ini layak untuk dimainkan, bukan dimasukkan dalam peti menyeramkan. Aku bisa menjaganya, sungguh. Bukannya aku tidak percaya, tapi aku tahu keadaan bisa sedikit menggila di kamarmu. Itu tidak benar. Ayo jalan teman-teman. Maaf loh. Satu jam kita pecah lagi. Sebenarnya seluruh perlengkapannya juga. Maaf Lola, jawabanku tetap tidak. Aku harus mencari cara untuk bermain dengan boneka itu. Lucy, ku persembahkan padamu alasan Lola Loud harus dipercayai dengan boneka Lucy. Lupakan saja, Lucy tidak ada di sini. Dia ada di pertemuan puisi sepanjang hari. Itu berarti ada sarapan tambahan di bawah. Daging asap Lucy untukku. Pergi seharian? Kau bahkan lebih cantik dari yang kuingat. Kau terlihat sangat bosan di sana. Tidak ada teman bergosip dengan teh dan roti manis. Kau tahu, kita bisa mengadakan pesta teh cepat dan aku bisa mengembalikanmu ke peti mati ini sebelum Lucy pulang. Tuan Sprinkles, Funis, kalian berdua, ayo sambut. Oh, kami butuh nama untukmu. Bagaimana dengan Lady Rosalind Cordelia Annabella Pembrookington? Atau Rosie singkatnya, Teh? Akan kubuat lebih manis untukmu. Oh tidak, Lucy akan memarahiku. Mungkin itu tidak terlalu jelas. Tentu saja terlihat. Jangan panik, kau bisa perbaiki ini. Aku tahu. Ayo Tuan Sprinkles, aku butuh dukungan emosional. Jangan tersinggung, Eunice. Kau baik, tapi kurasa hubungan kita tidak seperti itu. Rosie, duduk saja dan berbincang dengan Tuan Sprinkles selagi aku mencuci gaunmu. Nodanya tembus. Ya, kurasa tubuhmu bisa dicuci, tapi kepala porselen rapuhmu tidak bisa. Jadi, aku akan... Tuan Sprinkles, apa yang harus kita lakukan? Ini dia. Ini seharusnya cukup. Entahlah. Bagaimana menurut kalian? Aku tahu ini terlihat buruk, Eunice, tapi sebagai temanku, kau seharusnya tidak mengatakan itu. Maafkan aku. Aku mengalami hari buruk. Mungkin aku bisa menutupi retakan dengan rambutnya. Mungkinkah ini bisa menjadi lebih buruk? Bagaimana ini bisa terjadi? Hebat, ini hari dalam setahun Lana mencuci topinya. Ya, ini tidak bisa diperbaiki, jadi... Ternyata semua kesulitan ekstrim ini membuatku lelah. Berapa tingkat kekerasan yang kau mau? Kita tidak butuh itu. Tanah akan jadi kasur kita. Oh, ekstra keras. Kita pria yang kuat, bukan hewan. Aku senang kita melakukan ini, Clyde. Pergi ke hutan, jauh dari para gadis. Aku merasa seperti pria sejati. Aku juga. Oh, aku rasa aku baru menemukan cara agar tetap hangat. Menyenangkan bisa bangun di... Air! Kita ada di air! Bagaimana ini bisa terjadi? Kayu! Hei, bukankah itu barang kita? Itu membuat bendungan. Ya! Kita selamat!
Berkat kita yang membangun tempat berlindung seperti pria. Lincoln, kau tidak apa-apa? Aku baik, aku mendarat di batu yang sangat empuk. Bukan batu, rusa. Hah, tidak ada yang tidak bisa ditangani dua pria kuat seperti kita, ya kan, Clyde? Clyde, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aku mendarat di batu yang sangat empuk. Bukan batu sarang lebah. Ini masih bisa ditangani dua pria kuat seperti kita. Setidaknya hujan turun. Hanya itu yang kau punya? Lincoln, aku tahu ini mungkin terdengar payah bagi pria kuat sepertimu. Tapi aku lapar dan basah dan dingin. Dan berharap aku bersama ayahku di hotel makan biskuit gratis. Aku juga. Aku membohongi diri sendiri, Clyde. Aku bukan pria kuat. Setelah sekian lama tinggal dengan para gadis, sepertinya terlambat bagiku. Kalau tidak keberatan, aku ingin berbaring di batu empuk yang nyaman ini. Bukan batu, beruang! Clyde, cepat, buru-buru mati!
Kupikir kita sudah mengunci orang gila itu. Memang sudah, dia masih ada di basement. Aku baru saja dari sana. Lalu bagaimana bisa ini terjadi? Jangan pergi ke dapur semuanya. Atau ke dekat pemanas ruangan. Ayah kalian benar. Ayo cepat semuanya ke bunker Lisa. Apa ada yang bisa menyalakan lampu? Tunggu sebentar. Aku sedang mencari saklarnya. Ada penyusup, mundur. Demi semikonduktor, selamatkan diri kalian. Ayo ke garasi. Aku ke arena permainan dengan Clyde. Sampai nanti. Lincoln, kau punya waktu? Hei, aku ingin bicara dengannya dulu. Tidak bisa, Dick. Masalahku lebih penting. Coba tebak, Dick. Aku mengatur kencan untukmu ke pesta dansa. Apa? Aku juga. Aku juga. Kenapa? Kau sangat sedih saat Ronnie Anne tidak mengajakmu. Aku ingin kau merasa lebih baik. Aku juga. Aku juga. Semuanya, aku tidak sedih. Aku tidak ingin dia mengajakku karena aku ingin ke arena permainan malam ini. Seharusnya kau bilang, dasar payah. Kalian sudah membuatku merasa bersalah bahwa itu pesta dansa paling penting bagi setiap gadis. Kau akan pergi ke pesta dansa itu karena temanku akan sangat sedih jika kau tidak datang. Temanku Sama. juga. Ya, seperti salju suka serpihan. Tapi sungguh kau harus pergi. Tapi tolong dengar, bagaimana aku mengatur 4 kencan? Itu bukan masalah kami, Dick. Kau tanggung akibatnya, Lincoln. Kini kau harus menjalaninya. Beruntung. Dan ini tiket undianmu. Ada undian. Ya, pemenang akan makan siang denganku di ruang guru. Kabar baik, Lincoln. Sudah kuperiksa tempat ini dan Ronnie Anne tidak ada di sini. Itu melegakan. Ronnie Anne tidak boleh melihatku di sini setelah aku menghindarinya sepanjang hari. Itu akan melukai perasaannya. Lagi pula, aku harus mengatur 4 kencan. Jangan cemas, aku sudah bawa barang agar malam ini berjalan dengan lancar. Binokular, stopwatch, berkas dari semua 4 gadis itu, juga mikrofon dan penerima tersembunyi. Aku akan menjadi matamu di atas. Jadi, ayo mulai. Hei semua, kalian dapat kencan? Tidak, kami cuma mau undiannya. Dan aku mau melihat ruang guru. Lincoln, aku sudah di posisi. Aku lupa aku takut ketinggian, tapi aku baik-baik saja. Kau teman sejati, Clyde. Jangan sungkan. Sekarang, arah pukul 11. Kau lihat gadis dengan pita ungu di rambutnya? Itu teman Luna. Tabby. Dia suka lagu-lagu lama, menyetelnya keras-keras, dan dia suka membuat dinding kedap suara dengan wadah telur. Hai Tabby, aku Lincoln. Senang bertemu denganmu. Mau main musik? Oh, baiklah. Keren, piano udara. Kau punya bakat. Pria langit pada pria pujaan. Waktumu habis. Pindah ke gadis kedua. Oh, maaf Tabby. Siku pianoku sakit lagi. Aku mau mengambil es dulu. Baiklah, arah pukul 6. Teman Luen dari sekolah badut. Giggles, gadis Virgo dengan tawa menular. Kencan ideal Giggle adalah mencari tahu berapa orang yang bisa dia masukkan ke dalam mobil. Hai Giggles, aku Lincoln. Senang bertemu denganmu. Aku dengar banyak hal tentangmu. Bagus, ada sesuatu di bajumu. Kena. Aku tertipu. Cepat akhiri pria pujaan, gadis nomor 3 menunggu. Teman Lucy, Haiku, adalah calon penyair. Dia tidak suka anak kucing, sinar mentari, dan orang yang sering tersenyum. Hai, aku Lincoln. Hai Lincoln, mau dengar puisiku? Kosong, sendirian, gelap. Alam semesta menangis, aku tidak punya tisu. Baiklah, giliranmu. Jack dan Jill naik bukit untuk mengambil air. Ya, kerja tim yang sia-sia, itu dalam. Waktu habis pria pujaan. Gadis keempat adalah rekan roller Derdilin, Polly Payne. Kurasa dia ada di... Aku menemukannya, Clyde. Kena kau
kawan, di roller derby, gerakan itu kusebut hantaman bakal. Dan yang ini, helikopter. Wow, kau bahkan tidak muntah. Aku terkesan. Terima kasih. Waktu habis, pria pujaan. Bersiap untuk ronde kedua. Di sini tinggi sekali. Bagaimana perasaanmu, pria langit? Lebih baik, kurasa aku siap naik kembali. Jangan, Clyde. Kau sudah membantu. Berkat bantuanmu, aku bisa melakukannya sendiri. Wah, Ronin! Selamat pagi, Tuan Kelapa. Wow, kau sangat gembira hari ini. Ada apa, sayang? Hari ini kencan pertamaku dengan Benny. Kau ingat? Oh, benar. Aku tidak akan lupa. Aku pakai apa? Mungkin kacamata lucu, selalu lucu. Atau topi panjang ini. Ya ampun, topinya tidak seburuk itu. Bukan, lihat. Ada jerawat besar. Benny tidak boleh melihat aku begini. Oh, kenapa aku tidak bilang? Aku tidak perhatikan, tapi aku melihatnya sekarang. Ya ampun. Halo operator, sambungkan ke NASA. Aku menemukan planet baru. Tidak membantu, Tuan Kelapa. Baik, tarik napas dalam-dalam. Jerawat itu bukan masalah besar. Lagi pula, Benny harus menyukaimu karena dirimu, bukan karena penampilanmu. Mungkin kau benar. Astaga, Nona Molly. Jerawat itu seperti monster. Benarkah? Monster di mana? Itu jerawat, tapi besar sekali. Boleh aku pencet? Boleh aku pencet? Ya. Pemecatan jerawat akan menyebarkan bakterinya. Tunggu, kencanmu dengan Benny hari ini kan? Ya. Aku harus hilangkan jerawat ini. Kalian bisa membantuku? Aku mohon. Aku rasa aku tidak perlu mencemaskannya. Tapi jika sepenting itu bagimu, aku bantu. Menurut majalah 16,5, koyo jerawat ini akan menghilangkan jerawatmu dalam 5 detik atau kurang. Pakaikan. 3, 2, 1, cabut! Apa berhasil? Tentu saja tidak berhasil. Kami di komunitas ilmiah menyebut klaim lucu ini sebagai omong kosong. Tapi tenang, biar ku bereskan. Apa ini aman? Di tangan profesional terlatih sepertiku, tidak ada yang perlu kau cemaskan. Ya ampun. Oh gawat, profesional terlatih ini berutang kunciran. Dan kayu untuk cangkir baru. Lebih cepat. Kau mau keluarkan jerawat besar itu atau tidak? Kau yakin akan berhasil? Sepupu Margo yang lebih tua bilang begitu, jadi pasti benar. Tunggu, sepupu Margo juga bilang Jaguars akan menangkan gelar tahun ini dan mereka kalah lagi. Ya, maaf. Roh perawatan kulit, ambillah kue ini. Maksudku, hati manusia ini untuk menghilangkan jerawat Luen. Maaf, Luen. Sepertinya para roh sedang sibuk. Ya, pasti ini musim jerawat. Rip Hardcore bilang daging beku mengurangi bengkak gigitan serangga. Jadi mungkin bisa untuk jerawat juga. Tidak, Charles. Itu bukan untukmu. Ya ampun, jerawat itu memakan begitu banyak tempat. Mungkin kau ingin menagih uang sewa. Yang benar saja. Ramalan cuaca berkata 70 bukan 7. Aku harus ganti pakaian. Baiklah, kita sudah bersenang-senang. Sebaiknya kita kembalikan patung itu ke galeri. Prima, kenapa terburu-buru? Saljunya akan turun sampai besok, kita akan kembalikan nanti. Sekarang kita bersenang-senang dulu. Kurasa kita bisa simpan lebih lama lagi. Kita baru saja dapat pistol air baru.
James Sparkletooth di sini. Saya harap kalian siap dengan peralatan salju karena kita dapat musim dingin lebih awal yang tidak biasa. Segera, apa itu? Sekarang 90 derajat? Bagaimana bisa begitu? Hah? Salju, tornado, kabut, petir, kalian tahu, ya sudah cukup. Saya akan pergi liburan. Sparkletooth, undur diri. Wow, 4 musim dalam 1 hari. Kulitku akan coklat sekaligus radang dingin. Hari terbaik. Iya, sangat seru. Sayangnya Telok harus kembali ke galeri besok. Aku tahu, dia ini mainan yang lebih keren dari El Falcon. Kal, dia bukan mainan. Terserahlah. Selamat malam, celana petir. Hah? Salju? Aku pasti bermimpi. Bangun, Carl. Bangun. Kau membangunkanku. Salju. Kita tidak bermimpi. Ada yang salah. Bagaimana bisa ada salju di apartemen? Apa kau bermain dengan Telok semalaman? Aku tidak menyentuhnya. Aku juga. Menurutmu Telok marah karena kita main-main dengan cuaca? Aku rasa itu artinya ya, untuk dewa-dewi kuno, ayah akan sangat marah. Lupakan ayah. Kita sudah membuat dewa-dewi marah. Kenapa kau menyuruh kami menyimpannya, Ronnie Ann? Itu idemu. Kita harus kembalikan dia ke galeri sekarang. Hei, halo! Charles, buka pintunya. Kalian mau apa datang sepagi ini? Anggap saja kalau kami saat ini punya masalah dengan roh kuno. Bintang pamerannya marah. Tlaloc, dia terlihat biasa saja. Itu bukan sungguhan, tapi yang ini tidak ada waktu menjelaskannya. Sudah berhasil. Tidak berhasil. Apa yang kau inginkan dari kami? Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? Kami hanya bermain dengannya untuk menghindari tugas. Iya, lalu kami hanya ingin bersenang-senang dengan cuaca. Kalian bermain dengan Tlaloc? Dia itu bukan mainan. Lalu kenapa dia terlihat seperti mainan? Tlaloc harus dihormati. Jangan meminta sesuatu darinya tanpa memberi persembahan sebagai gantinya. Boleh kami beli kau? Kalian harus berikan sesuatu yang berarti atau berharga. Cepat, sebelum dia menghancurkan galeri. Ini, kau boleh ambil pistol baruku. Ini tamale yang kusimpan. Tamali? Itu dari truk makanan. Ini adalah uang favoritku. Aku berikan hanya karena aku sangat menghormatimu. Baiklah. Ini adalah barangku yang paling berharga. Selamat tinggal, Falcon. Halo, T. Aku tahu, aku juga akan merindukanmu. Berhasil, semuanya kering. Aku tidak akan dipecat. Gawat! Tidak!
Jessie, apa yang kau lakukan? Ah, Lola, apa semalam kau tertidur sambil berjalan lagi? Ayah benar, tapi bukan aku. Tanya saja Lana. Jessie keluar dari kandangnya. Entah bagaimana caranya. Aku tidak akan tahu apa David Steele menghentikan alien yang datang menyerbu bumi. Penelitian tinja bertahun-tahun, sekarang terbuang sia-sia. Lupakan penelitian tinjanya. Lihat Tuan Kelapa yang malang. Dia juga anggota keluarga ini. Ya, kelinci gila itu mencabut tangan dan kakiku. Dia tidak merusak barangku. Kurasa dia tidak mau macam-macam dengan LJ. Oh ya, Dick, dia makan kuda ponimu. Apa? Tidak! Lana, maaf ya, Jessie tidak boleh tinggal di sini lagi. Tapi di mana aku akan melatihnya? Oh sayang, mungkin Lana dan kelincinya bisa berlatih di Rubana. Aku dari bawah sana dan dia mengincingi album foto keluarga kita. Lana, kau harus melatih Jessie di tempat lain. Baiklah. Ada apa denganmu, teman? Aku belum pernah melatih hewan sesulit ini dan kita kehabisan waktu. Hei teman, kau dapat camilan serbuk sari? Kau memberiku ide yang bagus. Mungkin Jessie hanya ingin camilan spesial juga. Semuanya berpencar. Kita ambil semua jenis bunga di taman ini dan biarkan Jessie coba semuanya. Bagus sekali semuanya. Wow! Wah, aku rasa ini berhasil. Semuanya berpencar. Kita harus mencarinya. Jessie! 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 Oh hei, itu Lola. Lana, ada apa? Lihat. Gawat, kelincimu hilang. Pakailah mobilku untuk mencarinya. Terima kasih Lola, kau manis sekali. Tapi awas jangan kentut di bangku sopirnya. Gawat semuanya, lihat. Flip, apa kau melihat ada kelinci buas lewat di sini? Menurutmu apa, Nak? Aku tidak duduk di sini untuk mengawasi mesin nacho kejuku. Hubungi aku nanti, akan aku perbaiki tokomu. Oke, dia pergi kemana? Kelincinya, dia pergi kemana? Oke, lewat mana? Masukkan ketagihanku, Bobby. Baiklah, Vito. Ini adalah hari yang sangat spesial di toko. Kau adalah pelanggan pertama yang berutang ke toko sebanyak $10.000. Selamat! Konfeti dan balon hadiah dari kami. Apa kau bilang? $10.000? Oh, maaf. Aku harus menagih balonnya. $10.001. Semuanya kembalikan. Sudah, apa sudah setimpal, Hector? Vito, kau ini temanku. Tetapi ini sudah kelewatan. Kau harus bayar tagihanmu. Tentu saja, apapun yang ada di kantongku adalah milikmu. Aku tidak punya uang. Baiklah. Kau bisa bekerja di toko sampai kau melunasi hutangmu. Kebetulan Roberto juga sudah minta waktu libur. Ya, aku akan ujian matematika. Aku harus belajar. Bobby ditambah matematika sama dengan Kakek ingin kau dapat nilai bagus di ujian itu, Roberto. Baiklah, Hector. Dan ini hari keberuntunganmu. Kau dapat 3 pegawai hanya dengan harga 1 pegawai. Oke, Vito. Mari mulai latihannya. Hector, ayolah. Aku habiskan semua hariku di toko. Tidak perlu latihan. Ini dia, Nona. Biar ku buka pintunya untukmu. Jangan khawatir, biar ku bantu. Ini dia sebelum orak-arik. Siap dimasak. Maaf soal itu. Ini telur dan susu baru. Tidak usah bayar. Kembalilah lagi, oke? Ayo, mulai dengan sesuatu yang lebih mudah. Sesuatu yang tidak mungkin kau kacaukan.
masukkan ketagihanku. Hei Hector, aku menggosok lantaimu. Lihatlah. Kau pakai mentega yang mahal pula. Lalu apa yang kuoles di rotiku? Lilin, masukkan ketagihanku. Vito, apa yang kau lakukan? Oh, di luar sana sangat berangin, jadi aku ajak dia masuk. Aku tahu kau akan merindukannya jika dia terbang, Hector. Kau tahu, Vito? Mungkin kau bisa membantuku di luar toko, melakukan pengantaran. Tentu, aku akan di luar. Jangan khawatir, Hector. Aku akan jadi pengantar tercepat yang pernah ada. Baiklah, R pasti untuk rem. Vito! Dufa. Apa kau tahu benda ini berjalan mundur? Kau merusak tokoku! Ya ampun, maafkan aku. Ini, bawa anjingmu dan pergi! Aku akan perbaiki ini. Aku akan bekerja lembur dan akhir pekan. Tidak, terima kasih. Sudah cukup kerusakannya. Sekarang jangan kembali ke sini hingga kau melunasi tagihanmu. Harus ada yang kalah dan jelas bukan kita. Musik! Semua klub lainnya akan dibatalkan. Olahraga! Ini waktunya menggulingkan kalkun itu. Teater! Selamatkan musisi kami! Selamatkan teater kami! Astaga! Selamatkan olahraga kami! Teater, payah. Oh, awas kau, payah. Hei, kenapa klub drama ada di sini? Drama kalian hanya berguna untuk menidurkan orang. Mau tahu apa yang membuatku tidur? Melihat kalian mengejar bola tanpa tujuan. Apa? Iya, dan kapan terakhir kali kalian memenangkan pertandingan? Mungkin kami bisa konsentrasi lebih baik jika tidak ada suara ribut dari ruang band kalian. Sudah cukup, kalian akan kalah. Hajar mereka! Lawan! Jangan cemas, akan kulindungi klub olahraga. Astaga! Apa yang kita lakukan? Kita membuat Yun Kwan pingsan. Dia bangun. Kami minta maaf membuatmu pingsan. Kami hanya mau minta tanda tangan dan mencium baumu sedikit. Di mana aku? Tunggu, siapa aku? Oh, tidak. Karena kau sudah memutuskan kau butuh tempat normal untuk tinggal. Aku sudah izin ke Abuela dan dia bilang kau boleh menginap. Lucu dan kecil sekali. Apa ini lemariku? Bukan, ini tempat tinggalmu. Aku suka. Aku mau lihat pemandangan. Ternyata pemandangannya menarik. Ya ampun, bau apa ini? Itu bau kenyataan. Selamat datang di hidupmu yang baru. Wow, dia tampan sekali. Dia itu kau. Coba es ini. Mungkin bisa bantu kembalikan ingatanmu. Jadi, apa ada yang kau ingat? Tunggu dulu. Bagaimana aku bisa tahu aku orang yang kalian bilang sebagai aku? Atau kalian adalah yang kalian bilang sebagai diri kalian? Trik apa ini? Aku tersinggung karena kau tidak percaya, Yun Kwan. Kau percaya aku, bukan Yun Kwan kertas. Aku percaya pada musik. Aku menyayangimu. Itu jauh lebih mencurigakan. Boleh minta waktu sebentar? Kalau kita tidak kembalikan ingatannya, seluruh kota, seluruh dunia akan membenci kita. Aku tahu, kalau Yun Kwan kertas tidak cukup untuk merangsang ingatannya, aku masih punya koleksi 12 is Midnight di rumahku. Itu ide bagus. Kecuali, bagaimana kita bisa melewati para penggemar di lobi? Tunggu, sepertinya aku dapat ide. Siapa yang mau berjumpa dengan Yun Kwan? Wow, mereka benar-benar suka orang itu. Itu kau. Kami akan selalu mengingat pengorbananmu, Yun Kwan kertas. Aku
Aku suka kamar baruku. Sangat memacu potensi. Laba-laba itu sepertinya setuju. Blaze! Laba-laba! Oh, benar. Blaze tidak ada. Yap, kau tidak punya manajer yang bisa mengusir laba-laba. Kau hanya sendiri. Kau benar. Aku pasti bisa. Senang berbisnis denganmu, Phil. Ini pasti akan seru. Hah? Ya ampun, aku lupa kalau hidup normal itu sulit sekali. Ini waffle yang indah. Au. Ingin tahu lebih banyak tentang 12 is Midnight? Biar aku, penggemar super ini, mengajari. Ya ampun. Itu Jin, dia ketua kelompok. Han, pencinta makanan. Wuyan, suka kelinci. Dan Junsu yang paling muda tapi paling pintar. Yang ini belum tahu apa-apa, tapi sebentar lagi. Oke, jadi apa ini semua tidak ada yang membuatmu ingat? Karena ada ribuan penggemar di kota yang menunggu acaramu. Ribuan orang sekarang sedang menungguku? Ya, kami ingin melihat wajah imutmu, tarian dahsyatmu, dan lagu baru. Jadi, cepat kembali ingatan Yun Kwan. Itu terlalu membebani. Mungkin kehilangan ingatan sudah nasibku. Yap, aku tidak usah tampil. Dan kau tidak bisa memaksaku siapapun namamu. Maaf, aku lupa lagi. Itu Ronnie N dan Nyonya Yun Kwan masa depan. Kecuali kalau kau mau pakai nama belakangku, dan itu tidak apa-apa. Ayo, Nyonya Yun Kwan masa depan. Aku sudah pernah buang sampah, tapi tidak pernah ada kucing yang tersangkut di rambutku. Pergi, kucing nakal. Oh, ya, aneh.
Bobby? Itu benar. Aku tidak suka kau mematikan. Ya, kameranya. Ya, dan kami tidak suka kau memata-matai kami. Semua di sini bisa bekerja dengan baik. Lihatlah, tidak ada yang salah. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Mangganya berbau ikan, susu diletakkan terbalik, kaleng ini diletakkan terlalu ke dalam. Kau terlalu perfeksionis. Hal-hal seperti itu tidak penting. Bagiku itu sangat penting. Aku tidak mau ada anak kecil yang mengganti semuanya. Kau akan mengerti jika kau sudah besar. Oh, sepertinya aku sudah mengerti. Kau ingin Mercado dijaga dengan cara spesifik. Kalau begitu, jaga saja sendiri. Ya, kami mundur. Sampai nanti, bos. Apa-apaan ini? Mercado tidak boleh tutup. Par akan membeli coklat protein untuk kebugarannya sebentar lagi, dan Tuan Cheng butuh kopi untuk piket malamnya. Belum lagi, Lori sedang menungguku. Oh tidak, Lori! Bebel, aku segera kembali. Tidak usah buru-buru. Maaf sayang, aku terlalu lama. Tidak apa, aku tadi memikirkan apa kita akan beli setengah keju dan setengah pepperoni. Tidak, kacang terlalu mahal. Aku bilang keju. Oh, bagus ya. Ayo kita beli itu saja. Apa ini? Satu tangkai bunga kecil? Kekasihku layak mendapatkan karangan bunga. Aku segera kembali, kali ini dengan sayang dan karangan bunga. Bobby, kita tidak punya waktu kalau harus menunggumu seperti ini. Ya, aku lebih banyak butuh krim gatal. Maaf. Tidak akan terjadi lagi. Jadi semuanya $12 untuk semua kacang yang kau makan dan... Tunggu dulu, mangga ini sepertinya busuk. Biar aku ganti yang baru. Ini masih giliranku, tidak boleh menyela. Bobby, kau di mana? Bobby, kau telah membuatku menunggu. Kau berkeringat. Kau tahu? Aku segera kembali, sayang. Kau akan apa? Segera kembali, sayang. Bumbu masakan ada di rak ketiga. Oh, tidak. Bunganya. Nah, ini lebih baik. Itu kan brokoli. Kau baik-baik saja? Oh ya. Aku hanya terlalu senang dengan kencan kita. Makanannya sudah datang. Coba ini. Maaf sayang, kancing pepperoniku copot. Aku segera kembali. Lihat Bobby, lihatlah mangga ini. Ini sempurna. Sudah, jangan lihat terus. Nanti akan tambah matang. Sudah kuduga. Kau bersama kekasih lain di hari jadi kita. Tidak, aku dan Mabel hanyalah teman. Mungkin jika aku 5 tahun lebih muda. Maksudku, Mercado, Bobby. Tidak, Lori. Lori. Sayang, maafkan aku. Aku juga tidak menyangka malam ini akan menjadi seperti ini. Aku tidak percaya kau mengajak aku ke tengah kota agar kau bisa sambil bekerja di hari jadi kita. Tidak seperti itu rencananya. Seharusnya ini malam yang sangat istimewa. Aku meninggalkan Ronnie, Ann, Carl, dan CJ untuk menjaga Mercado, tapi mereka mengacaukan semuanya. Mereka mengganti musik dengan lagu Korea dan meletakkan mangga di samping ikan. Hanya itu? Mereka tidak mengecewakan pelanggan atau membuat tempat itu terbakar? Tidak, tapi... Bobby, semua orang di keluargamu sangat memperhatikan Mercado. Tidak akan ada yang membiarkan hal buruk terjadi padanya. Itu benar, tapi... Mungkin mereka punya cara kerja mereka sendiri dan kau harus percaya pada mereka. Kau benar. Aku minta maaf. Sepertinya aku sulit membiarkan Mercado diurus oleh orang lain ya. Ya sudah, kau hanya terlalu bersemangat melakukan pekerjaanmu. Aku suka itu. Dan aku juga suka kau pakai busana pizza itu. Terima kasih, sayang. Kalau begitu malam ini terserah kau. Aku segera kembali, sayang. Ini yang terakhir. Todd, mulai protokol pembersihan. Bukan aku, tapi tulangnya. Sejujurnya, kau bisa lebih jelas. Omong-omong, ada satu cara untuk tahu berapa usia tulang ini, yaitu dengan menanggalnya secara radiometrik. Todd, ini bukanlah hanya tulang prasejarah, tapi juga dari spesies tidak dikenal. Mungkinkah aku, Lisa Laut, PhD, MD, TDS, CPA, Esquire, telah menemukan jenis dinosaurus yang baru?
Saudari-saudariku mungkin tidak menghargai penemuan ini, tapi pelanggan buletin bulananku pasti akan menghargainya. Hei, kawan-kawan cerdas, aku menemukan tulang baru ini. Kalian iri dan kirim. Oh, wow. Inilah apresiasi yang aku cari. Todd, sekarang mulai protokol perayaan. Charles, Todd, ayo bangun. Apa-apaan ini? Tulang dinosaurus tidak semudah itu rusak. Tulang kalkun, tulang angsa, dan tulang ayam ini bukan dari periode Mesozoikum. Ini dari kal angsa yang Thanksgiving ayah. Oh, Charles pasti menguburnya di pekarangan dan ini menyatu. Oh, gawat, itu artinya mesin tanggalku salah. Kira-kira apa sebabnya? Halo, Lisa. Omong-omong, aku menggunakan mesinmu kemarin untuk menguji kue sus lama yang kutemukan dekat pemanas ruang bawah tanah. Itu 20 tahun. Dan rasanya lezat. Maaf soal remahannya, aku harus pergi. Mesinku! Todd, kau dikte Surel untuk perilisan secepatnya. Kepada rekan ilmuwan, akibat sebuah insiden kue sus, aku menyesal untuk mengabarkan bahwa temuan terbaruku. Liz, lihat keluar jendela. Ada yang terjadi di luar. Astaga, mereka pasti datang soal tulang dinosaurus. Apa? Kapan kau menemukan tulang dinosaurus? Saya Catherine Mulligan bersama dengan Lisa Laut, jenius kecil yang menemukan tulang dinosaurus di pekarangan depannya. Ceritakan Lisa, apa pendapatmu tentang spesies baru yang kau namakan Lautsaurus? Sebenarnya itu adalah... Dokter Laut tidak berkomentar lebih lanjut saat ini. Terima kasih atas bantuannya. Dr. Alvarez. Kau ahli paleontologi dari Museum Royal Woods? Aku suka makalahmu tentang kotoran dinosaurus. Bersenang-senang dengan fosil kotoran. Kau baik sekali. Kau tahu, Lisa, museum juga mengoperasikan jaringan televisi sendiri. Apa kau mau kalau punya acara sendiri? Acara sendiri? Ceritamu sangat menarik. Anak 5 tahun yang menemukan tulang dinosaurus di pekarangannya. Itu sangat menarik. Baiklah, aku harus jelaskan sesuatu. Acaranya akan ditayangkan di mana-mana. Ya, aku mengerti. Tapi aku sungguh harus... Kau akan berkesempatan membuat anak-anak di seluruh dunia tertarik kepada sains. Tertarik pada sains, katamu? Bisa beri aku waktu untuk berkonsultasi dengan rekanku? Todd, sepertinya penemuanku yang salah punya manfaat yang sangat tidak terduga. Tapi apa kau tidak keberatan menjadi pembohong besar di mata publik? Ya, aku tahu ironi berbohong tentang sains untuk membuat anak lain tertarik pada sains. Tapi dalam hal ini, tujuannya membenarkan caranya. Baiklah, robot sarapan. Apelnya sudah berhasil. Ayo coba buah yang lebih keras. Mungkin kelapa, mungkin nanas. Akan kulihat di kantin. Aku segera kembali. Oh, hey Carl. Dan sekarang, untuk menunjukkan betapa hebatnya karate dan betapa mahir saya mengajarnya, perkenalkan bintang kelas kami, Kan Casagrande. Oh ya, bergabunglah dengan Dojo Par. Aneh. Kenapa tidak berfungsi? Apa? Ayo coba pengaturan lebih tinggi. Carl, apa semuanya lancar? Menurutku apa kelihatannya lancar? Lengannya lepas. Hei, itu bukan lengan asli. Ternyata di sana. Aku mencari kalian kemana-mana. Oh, hey Carl. Dojo karatenya palsu. Dojonya palsu.
Selamat tinggal, Dojo. Dojonya Maya. Semuanya diam! Baiklah, aku curang, ya. Tapi Par adalah sensei yang hebat dan dojo kami keren. Bisa aku buktikan. Adelaide adalah jenius karate yang dilatih Par. Maafkan aku, sebelumnya aku juga curang untuk membuatmu meninggalkan kelas. Aku hanya suka kalau jadi yang terbaik di sana. Apa maksudmu, Carl? Kau sengaja memanfaatkan ini kan? Maksudku, kau lebih baik dariku. Tolong lakukan demonya dan selamatkan dojo. Aku hanya perlu mendengar bahwa aku lebih baik. Ayo lakukan. Baiklah, ayo putar musiknya. Bergabunglah dengan Dojo Par. Oh ya. Pada Hector Casagrande. Aku tidak menyangka kalau Abuelo akan masuk di kelas kita. Oh, tapi lihat dia begitu senang. Kau benar, semua akan baik-baik saja.
Maaf, kakek tadi lupa minum obat pereda gas hari ini. Sekarang mulai pelajaran matematika. Siapa yang bisa selesaikan persamaan ini? Oh, Ronaldo tahu itu. Dia pintar berkat aku. Coba kalian lihat. Ini torta paling sehat dan enak di kota Great Lakes. Itu pintar, Miho. Menjual torta sisa dari minggu lalu. Hah, dia pandai berjualan berkat aku. Apa? Minggu lalu? Apa? Bukan, jangan dengarkan dia. Tidak basi. Lihat. Benarkah? Tidak mungkin. Psst, Ronnie Ann, kakek punya kabar terbaru. Yuhu, gosip yang terpanas. Kalau ini penting, sebaiknya seluruh kelas mendengarnya. Ibu Galliano menyukai Pak Suarez. Tidak benar. Ronnie Ann, temui ibu setelah pelajaran. Kenapa tidak mau terbuka? Sini, Hector. Biar aku buka. Sayang, kau meninggalkan obat pereda gasmu. Apa ini? Hector, nanti berikan pada Carl. Oh, Carl, kau lupa mengganti celana dalammu. Oh, tidak. Terima kasih kembali. Ini adalah pohon silsilah keluarga Casagrande. Dari keluarga ayahku, kakek dari buyutku bertualang bersama Pancovia. Dan dari keluarga ibuku, Abueloku, membantu pengerjaan rel kereta di Meksiko. Dia orang Tiongkok. Hei, apa kau tahu itu? Tidak tahu. Itu sungguh keren. Dan orang yang tampan ini adalah aku. Aku juga Abuelo, kakeknya Ronnie Ann. Waktu Ronnie Ann masih bayi, bokong kecilnya sangat lucu dan sering berbunyi tut 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 tut. Seluruh sekolah pasti akan terus membahas suara bokongku waktu kecil. Aku mengerti. Aku juga merasa malu karena semua orang memanggilku Carl celana dalam. Itu akan terus berlaku. Kau celana dalam, kau celana dalam. Diamlah burung. Abuela kembali ke sekolah adalah ide buruk. Ya, memang. Tapi bagaimana cara kita mengeluarkannya? Pasti sulit. Abuelo suka bersekolah. Oh, tapi ada yang lebih dia sukai. Cucunya yang bercelana dalam? Sergio! Putari bloknya. Bagaimana menurutmu, Tuan Sprinkles? Jika aku ganti garis mata, mengeriting rambutnya, dan membersihkan giginya, dia mungkin terlihat seperti yang asli. Aku akan membelinya. Dan semua itu. Seharusnya ini cukup. Lincoln, halo. Cuaca yang indah hari ini. Ya, kurasa. Hei, apa kau lihat lemku? Untuk apa kau mengambilnya? Kau pikir aku berkeliling mengambil lem orang? Kau tidak perlu marah tentang itu. Aku tidak marah. Kau dulu sangat cantik. Tapi sekarang aku harus menyingkirkanmu. Maaf, Rosie. Tapi jika Lucy menemukanmu, habislah aku. Ini, jika kau merasa haus. Selamat pagi, pangeran dan putri yang manis. Rosie, bagaimana kau bisa kembali ke sini? Aku menaruhmu di ruang sempit. Mungkin aku bermimpi. Ya, mungkin karena keju yang kumakan sebelum tidur selalu memberikanku mimpi buruk. Kau tidak melihat apapun. Aku tahu, dan hanya karena kau punya surai indah tidak membuatmu menjadi polisi mode, benar? Aku benar. Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah menguburmu. Dan itu bukan mimpi karena keju. Kau berhantu.
saja berhantu. Kau mirip Lucy. Ya, teman kecilku, kau memilih orang yang salah untuk dihantui. Sayonara menyeramkan. Semoga berhasil kembali dari tempat sampah. Kau yakin ayah akan setuju dengan jalan pintas seperti ini? Oh, jangan beritahu ayah. Cukup mirip. Ayo percepat. Peringatan, bencana akan segera terjadi. Peringatan, 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 peringatan. Robot sarapan, kau baik-baik saja? Definisikan baik. Sisi positifnya, baunya sudah selesai. Satu untuk vlog. Astaga, kostummu tampak sangat nyata. Baunya benar-benar nyata. Asosiasi Budaya Ayah pasti sudah menyewa pelakon sejarah untuk pameran itu. Mereka mirip sekali bandit cerita itu. Serahkan semua makanan atau kami hancurkan desa kalian. Actingmu lumayan, tapi kumismu tampak sangat palsu. Itu bukan pelakon, mereka bandit dari cerita itu. Apa maksudmu, robot sarapan? Jika sensor optikku benar, kita tidak sengaja membuka celah ruang dan waktu saat pembuatan bau kita kacau. Lihat. Oh, cantik. Wow, ini bukan desa Clearwater. Kita pernah tersesat, tapi tidak sampai begini. Di mana kita? Siapa peduli? Aku kelaparan. Ayo mulai merampok. Jika sensor pendengaranku benar, sepertinya mereka akan ke desa. Tapi celah membawa mereka ke sini sebelum sampai di sana. Sepertinya mereka melewatkan makan siang. Kalau kita tidak beri mereka makan, mereka akan hancurkan kota. Menjijikan. Oh, sekelompok pria tangguh ya. Apa sudah berakhir? Apa aku menang? Kau naga, ini bukan untukmu. Aku paham. Ingat cerita ayah, kita hanya harus beri mereka bau dan mereka akan lakukan apapun yang kita mau. Ya, seperti leluhur, Ceng. Wow, kalian sungguh aktor yang hebat. Halo Lisa, maaf aku datang tanpa mengabari. Kakakmu membiarkanku masuk dan terus menatapku. Tenanglah, Lin. Dia temanku. Aha. Lisa, aku ingin membahas ide denganmu. Bagaimana kalau kita buat episode bertema paleontologi langsung dari Museum Royal Woods? Sangat suka. Sampai kupelajari di bawah mikroskop. Tolong hubungi pihakku dan kita lakukan besok. Bagus. Aku berpikir kita bisa tunjukkan cara kerja penanggalan radiometrik dengan menguji tulang dinosaurusmu. Itu terdengar. Tunggu. Apa katamu? Sebenarnya, Dok, aku tidak yakin itu ide yang bagus. Oh, tidak usah khawatir. Anggap saja museum sebagai kamarmu. Tapi dengan toko souvenir, kau akan baik-baik saja. Sekarang harapanku hanyalah menemukan tulang dinosaurus sungguhan. Tapi di mana? Berdasarkan pencarianku, ada tulang dinosaurus di Museum Royal Woods. Tentu saja, Pat. Kau masa logam yang indah. Itu seharusnya ada di sekitar sini. Untung saja pintu belakangnya tidak dikunci. Di sana, Theropoda coelurosaurian. Nama umumnya T-Rex. Bagaimana lemnya? Aku pakai percobaan ayah membuat saus bechamel sebagai perekat. T-Rex ini punya lebih dari 200 tulang. Orang tidak akan sadar kalau aku tukar salah satunya. Sekarang, angkat aku, Toddy. Batalkan, batalkan.
harusnya cukup. Disiarkan langsung dalam 3, 2, 1. Selamat datang di Fakta Penting dengan pembawa acara sains yang terhebat, Lisa Loud. Hari ini, kami di Museum Royal Woods dan tamu istimewa kita, Dr. Alvarez. Terima kasih sudah mampir, Lisa. Apa ada hal istimewa untuk kau tunjukkan kepada penonton? Tentu saja. Ini tulang dinosaurus yang kutemukan di pekaranganku. Kami akan menggunakan mesin penanggalan karbon museum untuk menemukan dari masa apa asalnya. Tekstur tampak bagus, bentuk tampak bagus, warna tampak bagus juga. Lisa, tulang ini berkualitas museum. Silakan gunakan mesinku. Ini 100% dari periode Mesozoikum. Kita harus sudahi ini. Cut! Ayo mainkan musik penutup! Kenapa buru-buru, Dr. Loud? Masih tersisa 20 menit untuk episode ini. Dr. Alvarez, awas! Dr. Alvarez! Dr. Alvarez! Cut! Ayo mulai protokol pencarian! Baik. Oh, apa yang sudah kulakukan, Todd? Dr. Alvarez sudah tertimpa 2 ton materi tulang akibat kebohonganku. Bohong? Dr. Alvarez, kau hidup. Lisa, kebohongan apa? Iya, tulang dinosaurus yang kutemukan tidak asli. Itu amalgam tulang unggas yang menyatu dengan saus keju kelas rendah. Jadi aku tukar dengan salah satu tulang T-Rex. Itu sebabnya itu runtuh. Lisa, teganya kau. Aku membenarkannya dengan mengatakan pada diriku bahwa anak-anak di dunia jadi tertarik pada sains karenaku. Tapi sains itu jujur dan aku tentunya tidak. Maafkan aku. Wow, perahu dayung lebih sulit dari dugaanku. Aku mulai berkeringat. Gawat, apa aku berkeringat? Jangan kemana-mana, aku segera kembali. Luen lucu sekali. Perilakunya sangat tidak terduga. Benar, Benjamin. Pertahankan dia. Oh, angkatlah. Hei, Luen, apa kau bersenang-senang? Tidak, yang terburuk. Aku berkeringat, riasanku hilang. Bisa bawakan sang perhiasan dari Miguel dan temui aku di toilet taman. Lula habiskan semua riasannya. Apa? Tuan Sprinkles mau lihat penampilannya sebagai pangeran. Memukau menurutku. Ambil saja tas badut daruratku di bagasi. Dan cepat. Lihat, stand foto itu buka. Kita bisa berfoto. Jangan sekarang, Tuan Kelapa. Hei, Luen, apa ini tasnya? Ya. Maaf, Lincoln. Jadi, di mana cat wajahku? Aku suka penampilan barumu. Oh, kau tahu aku selalu membuat lelucon. Wow, Benny, piknik ini sangat menyenangkan. Mau macaron? Aku dan ibuku membuatnya semalam. Ya, mau. Dia membuat kue, pertahankan yang ini. Lihat, ada badut. Aku segera kembali. Ternyata bukan ide bagus menjadi badut di taman penuh anak kecil. Aku harus cari cara baru. Baiklah. Tutupi. Dapatkan Flippy di sini, sekarang juga menjual hotdog. Dan untuk sementara, kembang gula. Ho. Kau punya kue untuk Sinterklas? Wow, jauh-jauh dari kutub utara. Mau bermain catur? Jika ku pindahkan gajahku ke sini, Dan kau biarkan posisi bentengmu rentan? tapi Luen akan pindahkan menterinya ke sana. Hei, nyala kau! Ini wilayahku! Maaf, aku mau buang air. Baik. Kami menunggu. Suka penampilan baruku? Terlalu norak? Tidak, aku menyukainya.
Baik, aku sudah jalan. Sekarang giliranmu. Sepertinya ada yang suka padamu. Maaf, aku harus cas ponselku. Tapi kau baru kembali, dan kita tidak punya banyak waktu lagi. Tidak akan lama. Ini gimbapmu. Bagaimana dua orang favoritku? Oh, Bobby, gimbap ini enak sekali. Dan internet di sini juga tidak terputus. Lanjutkan makan dan selancar kalian. Hei Tuan Hong. Bobby, internet gratismu berhasil mendatangkan banyak pelanggan baru. Dan mereka semua memesan gimbapku. Kalau kau suka itu, aku masih punya setumpuk strategi bisnis. Ayo kita terapkan semuanya. Kita akan jadi kaya! Kakek tidak percaya dia bekerja di tempat Hong. Apa yang dia lakukan di sana? Aku yakin dia berhasil di sana. Mungkin ide-ide Bobby tidak seburuk itu. Kau dipecat. Ayo Sergio, aku tahu di mana tempat berkumpul yang punya internet gratis. Aku bisa makan gimbap. Jadi, bagaimana hari ini? Seperti yang kakek inginkan, sama saja. Ya, hariku sangat baik, Abuela. Que bueno, mis muchachos. Atasan baruku bisa menerima semua ideku, tidak seperti atasan lamaku. Iya, atasan lamamu yang masih sehat dalam usia lanjutnya baik-baik saja, tanpa ide-ide baru. Aku mengalami hari yang... Bos baruku itu tidak hanya baik-baik saja, dia untung banyak sekali. Kalau begitu atasan barumu yang bayar kentangmu, karena kakek akan makan semuanya. Tuan Hong pasti mau berbagi kentangnya. Kalau begitu kau ke tempat Tuan Hong saja. Aku sudah memintanya, tapi dia ada acara malam ini. Sayang sekali. Dia yang mulai. Sendal payah, itu bukan salah kakek. Abuelo, sudah lihat iklan yang Bobby buat bersama Tuan Hong? Mencari toko serba ada, kimchi, bulgogi, dan banyak lagi. Di mana belanja dan makan. Ayo Tuan Hong, kita mulai. Hong, 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 hong. Sarang he. Aku cinta Hong. Heh, itu lagu orang-orang yang payah. Itu bagus, Abuelo. Yang menonton sudah 1 juta orang. Itu bagus, tapi penonton itu bukanlah pelanggan. Ya, tapi mereka pelanggan. Hah? Ada apa ini? Sedang mengantri di toko Hong. Hong! 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 Semua keberhasilan ini adalah berkat aku dan ide-ideku. Oh, kalau masih belum paham juga, dinosaurus itu adalah kakek. Dan dinosaurus sudah punah. Bobby menang. Bobby, kau memang cerdas. Pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku bisa berlibur. Aku akan pergi ke taman air kota Great Lakes. Tempat meluncur super di sana. Kutitipkan toko padamu. Perosotan super! Ini adalah saat yang kau impi-impikan, Bobby Santiago. Saatnya meraup keuntungan. Datanglah dan dansa di toko Casa Grande. Casa Grande. Halo, Ayah. Hah? Apa kau sedang mengarang sebuah lagu sendiri untuk toko ini? Lagu? Lagu apa? Kau pasti mengada-ngada, Mia. Ayah tahu, seharusnya Ayah mendengarkan ide Bobby. Ayah sudah mengurus toko dengan cara Ayah selama puluhan tahun, dan itu berhasil. Tidak ada yang bilang itu tidak berhasil, tapi Bobby juga ingin menyumbangkan idenya untuk toko ini. Hai semuanya, hari ini kita ada promosi beli 1 dapat 2 dan program yang baru, kelinci yang menemani belanjamu. Oh, tidak mungkin. Ambil kelincimu di sebelah kasir. Bobby, apa maksudnya kelinci-kelinci itu? Aku coba sesuatu yang lain dari yang lain, Ronnie Ann. Menawarkan kenyamanan dan kegemasan. Apa kau yakin itu ide yang bagus? Oh, dia sangat lembut, kelinci yang pintar. Hei, ku dengar bisa belanja dengan hewan peliharaan. Tidak sembarang hewan, tapi kelinci. Oh, tidak boleh bawa anjing. Kalau begitu aku pergi ke tempat lain saja. Kau boleh bawa anjing. Kalau begitu aku di tempat ini saja.
Bagaimana kalau kura-kura? Tikus kecilku. Di toko Hong, kami menerima saran semua orang. Jadi mulai sekarang, semua binatang boleh masuk. Ini tempat yang terbaik. Hai Bobby, apakah menurutmu itu agak berlebihan? Ini musim yang ramai, Ronnie Ann, dan pelanggan selalu benar. Pelanggan tidaklah selalu benar. Aku hanya mau membeli tisu. Bobby, apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir, aku punya sesuatu di buku ideku. Ini dia. Oh, tidak. Bukuku, ini kacau. Mungkin mereka akan tenang jika aku matikan semua lampunya. Dari segi suhu, kita akan tetap di sekitar 20 derajat. Dan di selatan, cuacanya akan panas. Semoga Chandler tidak lakukan apapun yang terlalu Chandler hari ini. Beralih pada kalian, Lincoln dan Clyde. Terima kasih, Stella. Kini, kita lihat yang dilakukan oleh kawan serba tahu kita. Yo, ini aku, kawan serba tahu dari sesuatu yang belum kalian tahu. Dirk baru saja dicampakkan. Ayo, kita cari tahu rinciannya. Hey Dirk, kenapa kau dicampakkan? Apa? Apa karena kau berjalan seperti penguin dengan celana sempit itu? Ya, seperti itu. Sekian, aku kawan serba tahu. Pamit undur diri. Baik, itu keterlaluan. Berhasil lagi. Itu buruk sekali. Bahkan, semua laporanmu buruk sekali sejak kau ikut dengan tim kami. Sekarang itu akan berakhir, Chandler, karena kau dipecat. Aku dipecat? Oh tidak, aku sedih. Bohong. Usaha yang bagus, tapi aku tidak akan kemana-mana. Aku sedang bersenang-senang di sini. Dan ngomong-ngomong, coba tebak isi loker kalian. Ini bocorannya, ada Sigum. Oh, tunggu dulu. Ini harus kujawab. Ini dengan Chain Man. Ini salah kita. Kita hancurkan acara hanya demi beberapa peralatan keren. Oh ya? Perhiasan macam apa yang kau cari? Apa itu Chandler? Kurasa dia lupa matikan mikrofonnya. Aku tadi temukan kancing manset di pabrik limbah ayahku. Pasti sangat cocok untuk kakekmu. Oh, dan ingat, ayahku tidak boleh tahu kau beli ini dariku. Jika dia tahu, maka habislah kau. Teman-teman, pasti itu caranya Chandler dapatkan uang untuk peralatan kita, yaitu menjual barang dari pabrik limbah ayahnya. Aku tahu cara mengeluarkannya dari klub berita ini selamanya. Waktunya untuk berita aksi melakukan pengintaian. Ini dengan Chain Man. Ya, aku dan kekasihku mencari sebuah kalung dan aku dengar kau menjualnya. Ya, aku punya banyak sekali kalung. Temui aku di gang dekat pabrik limbah 1 jam lagi. Akan kubawakan kalungnya. Baik, itu kedengarannya bagus. Sampai ketemu ditutup. Diamlah, aku tidak bisa pasang ini. Ini namanya celana panjang. Teman-teman, fokus. Jadi, jelaskan lagi kenapa bukan aku yang jadi kekasihnya? Maaf, Rusty sangat meyakinkan saat audisi. Oh, Rusty, Sak, dia sudah datang. Hei, kubawakan barangnya. Ngomong-ngomong, celanamu bagus. Oh, terima kasih banyak. Ini akan hilangkan bau selokannya. Ketahuan kau, Chandler. Kami merekam penjualan kalung rahasiamu. Dan kami akan bilang ayahmu tentang bisnismu yang mencurigakan. Kecuali kau berhenti dari klub berita. Jangan bilang ayahku. Aku akan dihukum berbulan-bulan. Dan aku masih harus hadiri banyak sekali pesta keren yang tidak mengundang kalian sama sekali. Baiklah, aku berhenti. Tapi akan kubawa semua peralatanku. Jika aku bukan bagian dari tim berita, maka peralatanku juga bukan. Bagus, sekarang kita tidak bisa menyiarkan berita. Ya, kita sudah membuang semua peralatan lama kita. Liam, kau bisa berhenti merekam. Kau tak perlu merekam penderitaan kita. Kalian beruntung tidak membawa Lalo jalan-jalan. Dia sedang tidak seru. Wah, Lalo, kenapa kau lakukan itu? Sekarang aku harus tidur di toko. Hei, Lalo makan kepala El Falcon. Itu sepatu bobku. Lalu, ada apa denganmu? Ayo kita cari tahu. Abuelo tidak suka hewan peliharaan nakal. Aku membangunkannya sekali. Hampir saja aku jadi taco burung beo. Taco burung beo? Iuh. Hei,
Hei, aku pasti taco yang lezat. Ku tarik kembali. Aku pasti taco yang tidak enak. Mungkin Lalo butuh bermain. Sudah lama kita tidak bermain lempar tangkap, benar kan? Apa yang dia lakukan? Baiklah, Malo. Ambil bola dan lemparkan ke salah satu target. Tidak ada bermanja dalam dodgeball. Kau kenapa? Mungkin Lalo rindu mainan favoritnya saat dia masih kecil. Lihat apa yang kupunya, Lalo. Ingat kelinci Poci? Beristirahatlah, kelinci Poci. Aku bukan mainanmunya. Apa yang terjadi di sini? Roti isiku. Lalu, kau tidak seperti biasanya? Kami tidak mengajarkanmu seperti ini. Sebaiknya perbaiki sikapmu atau pergi dari sini, Tuan. Tidak, kami akan perbaiki. Sebentar lagi Lalo akan jadi anjing terlatih terbaik di sini. Ya, kami tahu banyak orang dengan anjing berperilaku baik. Aku yakin ada orang yang bisa memberi kami saran. Aku tahu ini bukan saatnya untuk tertawa, tapi... Seperti yang kau lihat, belakangan ini kami punya masalah dengan Lalo. Itu sering terjadi. Nelson pernah mengalami fase nakal, tapi kami dengan cepat membuatnya berhenti. Bergabunglah, Lalo. Maaf, Tuan Nakamura. Jangan lihat Nelson, dia pengaruh buruk. Aku bisa perbaiki Lalo dengan mudah. Cukup beri dia hadiah saat melakukan hal baik. Itu berhasil dengan mereka. Lihat ini. Hebat anak-anak. Kalian dapat bakso. Sekarang kita coba dengan Lalo. Kemarilah, duduk. Jangan di atas sal kecil. Maaf, Vito. Lalo nakal. Aku tahu kau tidak mau menolak pertarungan luca denganku, Malo. Baiklah, mari bergulat. Apa yang terjadi? Apa ayah pikir bisa membantu? Iya, ini mudah. Saat ayah tinggal di Peru, ayah bahkan bisa menjinakkan alpaka paling ganas. Lihat, ini sebelumnya. Dan ini sesudahnya. Oke, tapi aku peringatkan. Lalu sekarang sangat agresif. Jangan khawatir, ayah bawa pakaian pelindung untuk jaga-jaga. Semua aman jika ayah pakai ini. Kemarilah, Fabos. Apa yang... Seperti setan, apa yang merasuki anjing ini? Ini adalah pengalaman belanja yang buruk. Pegang talinya sebelum dia hancurkan seluruh toko kakek. Biar ku tangani. Dapat. Aku rasa sudah cukup. Jelas kalau Lalo sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk keselamatan keluarga kita, serta waktu tidur siang dan roti isi kakek, Lalo harus pergi. Oh, wow. Kau serius? Oke, cukup sudah. Aku akan mengurus boneka menyeramkan ini untuk selamanya. Hey, Lols, kau mau kemana? Kenapa kau ada di mana-mana? Bukankah kau seharusnya pergi bermain dengan Clyde? Clyde sedang melakukan terapi mingguannya. Dia mengundangku, tapi...
Flip, si pria tua, kau masih punya kapal itu? Tergantung siapa yang bertanya. Kau bersama petugas pajak? Tidak, umurku 6 tahun. Kalau begitu ya, ada yang bisa aku bantu? Aku butuh tumpangan ke Danau Tall Timbers, tengah malam. Sisi di mana lampu geladaknya terbakar. Ah, ini salah satu dari perjalanan itu. Aku bisa melakukannya, tapi harganya mahal. Uang bukan masalah, Flip. Aku kehilangan gigi susuku baru-baru ini. Seberapa jauh? Kau tahu aku memberi harga sesuai jarak. Di sini saja sudah cukup. Selamat tinggal, Nona. Apa yang kau lihat? Tidak ada. Aku tidak ingin ada masalah. Tutup mulutmu dan kau tidak mendapat masalah. Ayo, Dayung. Hei Lola, senang kau kemari. Aku menarik Ace of Wands, yang artinya kau akan... Lupakan itu. Kita harus menghalangi pintunya. Bantu menggeser lemarinya. Mau memberitahu apa yang terjadi? Oke. Aku mengambil boneka menyeramkanmu lalu memecahkannya dan sekarang dia menghantuiku. Aku sangat menyesal, Lucy. Kau melarangku menyentuhnya dan aku seharusnya mendengarkanmu. Kau memecahkannya? Dia terlihat baik-baik saja. Itu bukan bonekamu. Tapi yang itu. Wow, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ya, dimulai dengan noda teh biasa. Lalu situasinya berkembang dari sana. Aku adik yang payah. Kau tidak payah. Aku memaafkanmu. Kau tidak melakukan ini dengan sengaja. Terima kasih, Luz. Kau sangat baik. Jadi, bisakah kau membuatnya berhenti menghantuiku? Dia mungkin menghantuimu karena kau membawanya pergi dari pemiliknya yang sah. Setelah kau mengembalikannya, dia tidak akan mengganggumu lagi. Ya, itu melegakan. Dan maaf sekali lagi sudah menghancurkan bonekamu. Menghancurkannya. Sekarang aku tahu dia bisa menghantui orang. Aku lebih menyukainya. Tentu saja dia bisa. Astaga, sebaiknya aku beritahu Lisa. Kau telah menghancurkan karya seumur hidupku. Aku membencimu dan tidak lagi menganggapmu ada. Aku tidak akan memberitahu Lisa. Yang benar saja, Charles. Sejak kapan kau punya nurani? Aku melihatmu buang air di sofa. Lagi pula, jika ku diamkan saja, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Akan kuhilangkan buktinya dan tidak akan ada yang tahu. Aku tidak mengerti apa yang salah. Sains itu mudah sekali berubah. Hai Lori, aku mau tanya, apa memang benar ada jendela di lemari kita? Itu bukan jendela. Percobaan Lisa membuat lubang di dinding. Apa ini? Untuk sayangku yang tercantik. Leni, kenapa foto Bobby ini ada di lemari bagianmu? Oh, itu dia. Hadiah kejutan dari Bobby untuk peringatan 88 hari kalian. Dia memintaku menyembunyikannya, tapi aku lupa di mana. Hari peringatan itu 8 hari lalu. Dan Bobby memberiku kaos kaki. Aku tidak percaya ini. Kau bertemu Bobby secara diam-diam. Kau bukan saudaraku lagi. Apa semuanya baik-baik saja setelah terjadinya ledakan acak dan tidak terduga yang tidak diketahui sama sekali? Apa yang terjadi? Rak terjatuh di kepalamu. Tentu saja. Semua tahu kalau benda yang jatuh pada kecepatan 9,8 meter per detik pangkat 2, maka itu akan membuat hilangnya kesadaran sesaat. Aku tahu itu. Pertanyaannya, bagaimana kau tahu? Hei, aku pernah melihat ini di film. Benturan di kepalanya mengubah otak Lenny menjadikannya pintar. Lincoln, sepertinya kau tidak bisa membedakan antara fakta ilmiah dan tipuan buatan Hollywood. Aku tidak mengerti. Lihat, Lenny yang sama. Dia bahkan tidak bisa memahami bahasa sederhana. Tidak, aku tidak mengerti kenapa kau kalikan Z polinominal sebelum kau menyelesaikan eksponen bilangan bulat non-negatif. Dan sekarang aku permisi dulu. Aku mau buktikan fisika Newton itu salah. Dadah. Duniaku tidak lagi masuk akal. Apa tidak ada sofa untuk kau kotori? Dengar, Charles, itu pertanyaan retoris. Apa yang membuatmu marah? Aku dikeluarkan dari sebuah tim olahraga karena nilai pelajaranku buruk.
Kenapa bisa buruk? Bukankah Lisa mengajarimu? Itu dulu, sampai dia berhenti lalu bekerja di pompa bensin Flip Food and Fuel. Kau bilang apa? Tanpa olahraga hidupku tidak berarti. Aku persembahkan pada kalian nona manis baru. Oh, hidungku. Aku monster mengerikan. Tidak seburuk itu, Lola. Karir kontes kecantikanku berakhir. Oh, gigiku. Hey Lincoln, kau tampak berbeda. Rambutku sudah seimbang. Tidak, ini lebih dari itu. Kulitmu bercahaya, tampak lebih tinggi, dan baumu seperti kecambah Brussels organik. Oke, apa yang terjadi? Kuhabiskan malam di rumah Clyde dan ayahnya membantu proyek gunung berapiku dan menyajikan makanan tanpa foil, kau tahu, dan menanyakan hariku. Oh, astaga, terdengar menakjubkan. Hei, menurutmu mereka bisa mengajariku mengayun bisbol? Pasti. Clyde bilang ayahnya bermain baseball di perguruan tinggi. Kenapa kau tidak datang sepulang sekolah besok? Pasti luar biasa. Oh, Lin, apa kau keberatan? Ayah Clyde baru saja memberiku vaksinasi. Selamat tinggal. Hati-hati. Aku tidak percaya Tuan McBride menghabiskan 1 jam melatihku. Dan bagaimana dengan makan malam itu? Apa hal istimewa yang mereka masak? Daging? Iya, itu menakjubkan. Aku ingin memukulmu tapi lenganku sakit akibat vaksinasi. Hei semuanya, tunggu. Kalian tampak berbeda. Kuku kalian sungguh hebat. Apa aku mencium bau daging? Apa yang terjadi? Kami meluangkan waktu dengan ayah Clyde. Kau tahu mereka memberikan kami banyak perhatian. Hebat! Hei, menurutmu mereka bisa bermain musik denganku? Ayah bermasalah di tenggorokan dan tidak bisa meniup saksofon. Pasti, ayah Clyde bilang kalau dia bermain band saat kuliah. Baik, tapi sudah cukup. Kalau ada lagi yang tahu tentang ayah Clyde, yang penuh dengan perhatian penuhnya akan terbagi-bagi. Jangan cemas, Dick. Tenang, rahasia pasti aman. Ya, kami mengerti. Wah, tidak apa-apa. Aku bisa berbagi dengan mereka berdua. Mungkin lebih buruk. Dan burung pelatuk bilang itu sebabnya aku bercerita lelucon mengetuk. Luen? Tuan McBride, aku lebih ke arah musim gugur atau musim dingin? Pastinya kau musim panas. Secara harafiah, kan? Lori? Lori, calon istriku. Di sini dengan ayahku. Aku harus bagaimana? Bagaimana? Oh, aku tahu. Yahoo! Halo Tuan McBride. Yo! Wah, aku tidak percaya kalau kalian punya sodium salisilat di sini. Tuan McBride! Tuan McBride! Bisa bantu aku? Harold! Ada apa, Howie? Ya ampun. Karpetnya! Hei, kau membocorkan rahasia kita pada mereka? Tidak, Dick. Aku tidak melakukannya. Tapi mungkin aku menyanyikannya saat mandi. Dapatkan perhatian, jangan pernah cerita. Bersama ayah Clyde di rumah, luangkan waktu setelah sekolah. Maaf, aku terlalu bersemangat. Untuk yang tersayang, hari ini kita berkumpul untuk berpisah. Hei, aku tidak bisa temukan kamarku. Ingat, Lenny, ini bukanlah rumahmu. Jangan bicara di pemakamanmu. Tuan McBride, bisa bantu aku membuat gunung berapi harus dikumpulkan besok. Tentu, Lincoln. Beri 5 menit. Luen mau aku mencoba kue pie ini. Hai Tuan McBee, mau bantu aku membuat gunung berapi? Tentu saja, beri 5 menit saat aku membantu Lola dengan lambayan cantiknya. Jadi itu maksudnya mencoba kue pie ini. 5 menit lagi, Lincoln. Aku harus bersihkan mering dari mataku. Kuis Lori bermusik dengan Luna. Mencari Lily. Ini dia. Nah, siapa yang butuh bantuanku? Lisa! Ini buruk, Clyde. Akhirnya aku mendapat perhatian, lalu mereka kemari dan merebutnya. Mereka harus pergi. Aku sangat setuju, kecuali Lori. Aku pelajari semua jawaban kuisnya, dan jika kuubah semua tentangku, kami akan menjadi belahan jiwa. Kau tahu, jika mau mengesankan Lori, bicara saja dengannya. Ya, bicara dengannya, itu sungguh... Aku sudah muak dengan semua ini. Nah, dengar.
Kurasa aku memilih hari yang salah berhenti berteriak. Kukatakan. Terima kasih, Lincoln. Aku mengerti. Aku akan mendominasi kontes kecantikan yang terampil. Kau yang terbaik, Lincoln. Ayah Clyde sungguh membantu riasanku. Seandainya saja aku bisa menemukan kamarku. Tidak, ini kamar Lisa. Lincoln, kau tahu Tuan McBride bekerja sebagai tukang ledeng di teater sekolah. Dia habiskan 1 jam penuh mengajariku soal kartu pembilas. Wow, mungkin aku salah duga. Saudariku bukan berusaha merebut ayah Clyde. Mereka hanya butuh sedikit perhatian juga. Dan kau tahu, akan kubiarkan mereka. Tapi tidak dengan daging ini. Ini punyaku. Oh, Lincoln, kau di sana. Ibu dapat bahan untuk gunung berapimu. Dan ayah buatkan saus marinara khusus untuk laharnya. Wow, terima kasih. Ayah ibu ingat gunung berapiku. Ya tentu saja, kami selalu berencana membantu, hanya perlu mencari waktu. Maaf membuatmu menunggu, sayang. Apa kau melakukan sesuatu pada rambutmu? Kami mengganggu ayah Clyde. Melakukan apa? Tadi kami bersenang-senang, lalu mereka membawa kami masuk mobilnya dan mengantar kami pulang. Sebenarnya aku tidak tahu apa pemicunya. Aku hanya berencana untuk menginap. Tidak semua orang bisa menghadapi 11 anak seperti ibu dan ayah. Hei ayah, bagaimana menurut ayah calon istriku, Lori? Yang mana dia? Ada terlalu banyak. Maaf, ayah hanya bisa siapkan makan malam dari lemari es. Ayah, kurasa ayah lupa. Toilet. Ketuk pintu kamar mandi. Oh, tidak sempat. Tidak beruang lucu, kau dulu. Oh sayang, aku tidak akan mendahuluimu. Kau yang pertama bagiku. Tidak, kaulah yang pertama. Baiklah, cukup drama remaja ini. Lin laut melesat. Tunggu, aku perlu ini. Lihat, kita tidak butuh kamar mandi. Ya, wastafel ini bisa kita pakai. Kami masih menyikat. Sikat gigi permaisuriku. Berani sekali kau. Ya, paling tidak kita tidak harus tidur di lantai. Kalau dipikir lagi akan lebih baik kalau tidur di lantai. Paling tidak kalian bukan tidur di peti mati. Selamat tidur. Semoga kita semua istirahat dengan tenang. Aku ingin sekali pulang. Sepertinya ini menyenangkan. Kita bisa berpura-pura menjadi mumi raja-raja Mesir kuno. Kau tidak membantu. Liurmu mengenaiku. Hei. Yang benar saja. Aku butuh tempat hangat. Semuanya hari ini cukup melelahkan. Ayo kita segera tidur. Ada sesuatu di peti ini. Ya ampun, Abuela, tolong. Kita tidak bisa tinggal, terlalu banyak orang. Niha, mungkin ini sulit, tapi kita sudah tidak lagi di kota nasib buruk. Ini sendiri adalah nasib buruk. Kita harus cari cara lain untuk mengakhiri ini. Aku rindu spray bergambarku. Aku rindu kau tidak di sini. Hentikan! Aku tidak apa-apa. Itu nasib buruk. Beruntung nenek tidak melihatnya. Secara logika, kau ingin abuelamu melihatnya. Itu bukti nasib buruk bisa terjadi di mana saja. Tunggu dulu. Lisa benar. Kalau kita bisa menunjukkan Abuela nasib buruk bisa terjadi di sini, mungkin kita bisa pulang. Pancake. Membuat pancake. Sedikit kayu manis lagi. Babak pertama namanya garam. Lezat sekali. Aku mau resepnya. Panekuk asin? Ini berbeda. Asin? Asinnya? Ya ampun, asin itu pertanda buruk. Aku mau lagi.
Babak kedua, namanya hitam. Babak 2,5. Namanya mengecil. Oh, semua pakaian mengecil dan berwarna hitam. Ini pertanda buruk. Oh benar, Abuela. Sangat buruk sekali. Anak-anak, rasanya sejuk. Babak ketiga, namanya siram. Itu dia. Dan ini dia. Frida, lihatlah buku sejarah warna air ini menarik sekali. Serasa aku ada di sana. Ibu membuat semakin parah. Oh iya ya. Cepat, Mama. Depan. Oh, anakku. Mama datang. Oh, makanan asin, cucian hitam, petiam ngambang. Oh, aku tahu sekarang. Nasib buruk bisa terjadi di mana saja? Ya, kemana saja kita pergi, karena kita adalah nasib buruk itu. Tunggu, apa? Kita harus pergi ke tempat yang tidak berpenghuni, ke hutan. Apa? Abuela, tidak. Aku benci alam dan alam membenciku. Apa tidak bisa kita bicarakan dulu? Tidak ada waktu. Kita harus bersiap-siap sekarang. Wow, aku tidak pernah melihat rencana yang kacau seperti ini. Ini aku pinjamkan kompas. Kita hanya akan pergi ke hutan. Itu jika Abuela bisa menyeret kita. Abuela, Kawan-kawan, hei, aku tidak bisa melihat. Oh, bersiaplah untuk gerakan Hasla Tormenta dalam hitungan 3, 2. Apa itu lewatkan? Oh, kawan, aku melewatkan gerakannya. Wow, kacamata yang keren, Sergio. Beritahu aku yang tidak ku tahu. Anti klasik. Bagus, mereka memutar siaran ulang. Abuelo, TV-nya bermasalah lagi. Ayolah, TV menyalalah. Ayo, ayo.
Mainan itu menakutkan. Carlos, keluarkan baterainya. Ya, itu aneh. Ayah bahkan belum memasukkan baterainya. Ada apa? Abuelo, berhenti. Kamu perbaikinya. Sergio bertelur. Bukan aku, itu kau. Bukan, Ibu. Oh, tentu saja kau tidak bertelur, anak ayam ibu. Ya, secara sains itu... Nenek tahu, kita dihantui. Kita tidak dihantui. Seseorang pasti mengerjai kita. Pasti ada benang di suatu tempat. Baiklah, tidak ada benang. Kau, bagaimana kau melakukannya? Jangan melihat pada aku. Lihat itu. Hantu ayam! Perisai manusia. Semuanya sembunyi di bawah meja dengan nenek. Kita berhasil kabur. Pikir lagi. Setidaknya air itu menyingkirkan telur dari rambutku. Tok tok. Oh, ini hanya aku. Ku dengar ada hantu di sini. Apa menghantuimu juga? Tidak, Hector mengirimku pesan. Aku bisa bantu. Dia hantu baik atau hantu jahat? Dia hantu ayam. Dan jelas sangat jahat yang meneluriku. Ya, jangan khawatir, Casagrandes. Di Jepang ada festival musim semi, di mana kami melempar kacang untuk mengusir roh jahat. Bisa dicoba. Sekarang lempar kacang dengan permintaan. Hantu pergilah! Keluarga ini tidak akan biarkan makanan terbuang. Ada hantu atau tidak? Jika boleh, aku harus pergi sekarang. Halo, Casagrande. Hector mengirim pesan. Aku dengar kalian punya hantu. Apa dia leluhurmu? Tidak, kecuali kami bersaudara dengan ayam. Itu mungkin dari keluarga Rosa. Begitu. Halo? Apakah itu kedengarannya terluka? Di mana kau, nak? Aku akan ke sana. Itu bukan alpaka, itu ayah. Dia pasti tidak sengaja menelpon kita lagi. Ayah, dengar aku. Ayah, kita sudah bahas ini. Ayah tak bisa selalu menang bermain game kartu. Ini jauh lebih buruk. Nosh, apa itu Nosh? Nosh adalah situs ulasan, di mana orang menilai pengalaman mereka di restoran dengan ulasan bagus atau tidak bagus. Lalu apa yang ayah cemaskan? Restoran ayah bagus dan semua orang menyukainya. Ternyata tidak, semuanya. Lihat badut bernama New Nosher 123 ini. Wah, 30 ulasan buruk. Ku dengar 35 ulasan buruk saja cukup untuk menghancurkan toko roti lapis yang tidak bisa hancur. Ayah harus apa? Tenang saja, ayah. Aku punya ide. Kita cari pengguna ini, lalu memintanya kembali ke restoran. Buat dia terpukau. Lalu ulasan buruknya berhenti selamanya. Kami bantu. Terima kasih, anak-anak. Pertama, cari tahu identitas New Noser 123. Ya, silakan masuk. Ada banyak ruang. Maafkan aku karena aku terlambat. Aku menghubungi kalian dari jauh karena aku menangani isotop yang tidak stabil. Berdasarkan dari ulasan buruk Jan Huans, Burpin Burger, dan Aloha Comrade, sangat mungkin kalau pemberi ulasannya tinggal di Royal Woods. Apa kau ingin aku mengambil sampel dari sensus tinja di Royal Woods? Aku rasa itu tidak perlu. Aku tahu cara kita melacak pengguna itu. Tapi kita semua harus berpencar. Lola dan Lana, ikuti Grand saat ia mengantar dan lihat apa ada pelanggan yang tidak puas. Sudah kubilang mereka harus bawa wadah yang lebih besar. Kami temukan orangnya.
Lin dan Lucy, kalian ke restoran lain yang dapat ulasan buruk dan gali informasi. Kau menakutkanku setengah mati. Aku bisa bantu mati sepenuhnya. Kami butuh bantuan. Kau ingat ada pelanggan yang menyusahkan belakangan ini? Apa selain kalian? Selalu saja terlalu dingin di sini. Apa menunya makin lama? Kenapa aku belum diberi air? Entah kenapa aku terus datang ke sini. Layanan di sini sangatlah buruk. Teng-teng, kami temukan orangnya. Lisa dan Lily, lakukan pencarian teknis dan lihat yang kalian temukan. Sudah aku masukkan koordinat semua restoran di dekat pemberi ulasan itu, lalu aku mengecek semuanya dengan rute transportasi. Menarik. Ternyata hanya giling Gizer bus yang berhenti di semua lokasi itu. Pelakunya pasti naik bus itu. Langkah yang logis adalah meretas rekaman pengawas Gizer dan cari pelanggan yang tidak puas. Mereka lupa tambahan keju. Kami temukan orangnya. Pelakunya mungkin ditolak saat melamar pekerjaan, jadi aku dan Lenny akan cari berkas resume lama. Bu Bernardo, dia melamar menjadi seorang pelayan, tapi ayah justru menerima grant. Itu benar. Lalu dia lakukan pertunjukan tunggal bernama Meja yang Kosong. Ingin pesan apa? Menu spesial malam ini, salmon panggang dengan tambahan balas dendam. Dan selesai. Bu Bernardo pasti telah memberikan ulasan yang sangat buruk untuk membalas ayah. Luna dan Luen, bicara dengan Kotaro apa dia bertemu pelanggan. Itu tak apa, Kotaro. Bilang saja yang kau ingat soal kejadian itu. Hari itu berawal seperti biasa. Flip sedang makan corned beef hash seperti biasa. Lalu, mau isi ulang gratis? Kau bilang gratis? Kami membuatnya bayar setiap tetes. Baru kulihat seseorang semarah itu. Sampai kumisnya berubah jadi merah. Itu Sinterklas? Kita hanya menyebut nama mana, kan? Semuanya, tidak apa-apa. Kita yakin orangnya 1 dari 5 orang ini, ya kan? Jadi kita ajak mereka ke Lin Stable. Dengan begitu kita akan membuka New Noser 123. Lalu dia akan berhenti beri ulasan buruk. Ya, bagus. Ini ayah, ini Lola. Tidak sengaja lagi. Berhenti baca ulasannya, ayah. Dan perbaiki posisi duduk